Mak Lampir menyuruh kita ke puncak Gunung Merbabu. Menuju ke Gunung Merbabunya saja sudah membuat orang putus asa begini. Apalagi ke puncaknya. Shh. Nanti Mak Lampir dengar, tahu rasa. Terima kasih Begawan. Kini aku telah bebas. Terima kasih. Aku Mak Lampir. Mak Lampir? Kaukah Mak Lampir semanusia itu? Aku Mak Lampir, Ratu Ilmu Hitam. Kurang ajar. Kau telah menipuku. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Mayangsari, di mana pada episode sebelumnya telah diceritakan bahwa mantan murid Mak Lampir itu telah taubat dan kini menjadi golongan putih. Akan tetapi, ia pernah terkena pukulan beracun milik Mak Lampir yang bernama Brajawisa. Lama-kelamaan, tubuh wanita itu menjadi semakin lemas dan bukan tidak mungkin jika tidak segera ditolong, maka nyawanya juga akan melayang meninggalkan dirinya. Namun beruntungnya, kini Mayangsari tengah berada di rumah seorang dukun yang cukup terkenal, yang kemungkinan besar mampu menyembuhkannya. Ia dibawa oleh Mbok Puput dan Kirawon yang memang bersedia secara tulus membantu untuk kesembuhan dirinya. Walaupun syarat dari Ki Dukun Sang Guling begitu berat, namun Mbok Puput dan Kirawon tetap meminta sang dukun untuk menyembuhkan Mayangsari, dan soal upah mereka akan memikirkannya belakangan. Singkat cerita, akhirnya Ki Dukun pun mulai mengobati Mayangsari, dan entah sudah berapa hari wanita itu telah berada di rumah Dukun Sang Guling. Sedangkan Mbok Puput dan Kirawon selalu setia menjaganya agar tidak diperlakukan yang aneh-aneh oleh dukun tersebut, karena sudah beberapa kali mereka berdua menggagalkan aksi nekat Ki Dukun. Seperti malam itu, Ki Sang Guling yang hendak merenggut Mayangsari pun segera digagalkan oleh Kirawon dan Mbok Puput dengan segala cara. Kirawon, awasi anjing dan kucing. Tanggung beres, Ki. Itu! Bukan, Itu Ki! apa ini? Tolong Ki! Tolong Ki! Mbak Kugut, bawa petungan masuk. Usir tikus-tikus itu. Ada apa Ki? Ada apa? Itu tikus-tikus itu, usir. Tutup dulu lubangnya Ki. Dipentung ya Ki? Iya, pentung saja. Aduh, sakit. Aduh, kenapa jadi aku? Maaf Ki, tidak sengaja. Sabar, Ki. Sabar. Masih ada hari yang lain kok. Sabar. Bicara memang gampang. Tapi aku yang melakukan tidak tahan. Malam pertama, anjing dan kucing. Malam kedua, tikus. Malam ketiga, malam keempat, binatang apa lagi? Barangkali yang kuasa tidak mengizinkan Ki Sang Guling berbuat kotor. Di hari selanjutnya, Kirawon dan Mbok Puput pun selalu mencari akal supaya Mayangsari bisa mendapatkan minyak lembah naga seta yang berada di tangan Ki Dukun Sang Guling. Sebab hanya dengan minyak tersebutlah Mayangsari bisa sembuh seperti sedia kala. Kirawon sampai meminta bantuan kepada salah seorang pendekar sakti untuk mendapatkan minyak tersebut dari tangan Ki Dukun. Keesokan harinya, ketika Dukun Sang Guling sedang menuju Kali Wedas Miring untuk menemui Mayangsari, tiba-tiba ia disenggol oleh seseorang yang tidak dikenalnya, dan ketika itulah minyak lembah naga seta hilang tanpa disadarinya. Aduh, matamu di mana? Lihat kalau jalan. Maaf, Ki. Maaf. Tidak sengaja. Maaf. Kesandung, Ki. Mampus saja sekalian. Bukan aku yang mampus, tapi kamu sendiri, Ki. Tak lama kemudian, akhirnya Dukun Sang Guling pun sampai di Kali Wedas Miring. Di sana ia melihat Mayangsari yang sedang mandi dan berendam. Sesuai anjuran darinya, yang mengharuskan wanita itu melakukan hal tersebut sebelum meminum minyak lembah naga seta miliknya. Selanjutnya, ia pun menyuruh Mayangsari untuk naik, dan kemudian ia pun membuat ramuan
yang akan dicampurkan dengan minyak ajaibnya itu. Waktu minum jangan bernapas. Minyaknya mana? Minyak lembak Nagaseta. Hah? Celaka. Kenapa, Ki? Botolku. Hilang. Wah. Mau apa, Ki? Tidak hilang, Ki. Cadangan. Ternyata Ki Sangguling mempunyai botol minyak lembah Nagaseta cadangan. Namun itu berarti bahwa botolnya yang asli telah hilang. Kirawan terlihat pucat ketika Ki Sangguling mengeluarkan botolnya. Ia mengira bahwa botol tersebut tidak hilang, sebab ia sudah menyuruh Raja Copet kawannya untuk mengambil minyak tersebut dari tangan Ki Sangguling. Setelah Mayang Sari meminum ramuan tersebut, Kirawan pun cepat-cepat mengajak Ki Sangguling untuk berpura-pura berunding, sekaligus menunggu Mayang Sari yang tubuhnya sedang dilaburi bawang putih oleh Mbok Puput, sebab bawang putih adalah kelemahan dari Ki Sangguling, di mana ia tidak akan betah jika mencium aroma bau bawang putih. Setelah merasa cukup, Mbok Puput pun menyuruh Ki Sangguling untuk segera menemui Mayang Sari. Dukun yang sudah tidak tahan itu pun kemudian dengan tergesa-gesa menemui Mayang Sari. Namun yang terjadi kemudian adalah sesuai dengan rencana, di mana Ki Sangguling pun langsung tidak betah ketika mencium bau aroma bawang putih di tubuh Mayang Sari, sehingga kini ia justru ketakutan. Perbuatan siapa ini? Aduh. Kenapa, Ki? Aduh, sudah diam. Jangan dekat, jangan dekat. Loh, aku bayar utang. Sudah, tidak perlu, tidak usah. Ki nggak mau. Sudah. Ki, Aduh, tidaklah. Ki, utangnya bagaimana? Ki, impas ya. Aneh, dia betul-betul ketakutan. Mau kasih apa Neng Sari tadi? Bawang putih. Aku tahu dari pembantunya. Ki Sangguling kelemahannya dengan bawang putih. Akhirnya, Mbok Puput kembali berhasil membuat Ki Sangguling gagal melaksanakan niat buruknya terhadap Mayang Sari. Kini wanita tersebut pun kembali aman, berada di sisi Kirawan dan Mbok Puput. Tak lama kemudian, datanglah Ki Ahmad alias Raja Copet, kawan Kirawan yang sakti dan baik hati. Ternyata ia telah berhasil mencuri minyak Nagaseta dengan sempurna dari tangan dukun tersebut. Ia pun kemudian menyerahkannya kepada Kirawan yang memang sangat mengharapkannya. Berapa Neng Sari harus bayar? Neng yang sakit. Iya. Terimalah. Berapa ongkosnya? Tidak usah. Hitung-hitung amal saya pada Neng. Betul, tidak usah bayar. Saya mengharapkan bayaran yang lebih gede, Mbok. Bayaran dari Tuhanku. Semoga mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Terima kasih, Kisanak. Ya, sungguh baik hati Ki Ahmad yang berjuluk Raja Copet itu. Walaupun masa lalunya penuh dengan dosa, namun kini ia telah sadar dan bertaubat, serta memperbaiki tingkah lakunya dengan cara membantu sesama manusia yang saling membutuhkan. Di hari-hari selanjutnya, Mayang Sari yang sudah sembuh itu pun mulai berlatih ilmu silat kembali. Namun ketika itu, ia tidak menyadari kalau Ki Sangguling sedang memperhatikan dirinya sejak tadi. Di sana juga ada Mbok Puput yang selalu mendampingi wanita yang telah dianggapnya sebagai anak sendiri itu. Setelah menuntaskan jurus-jurus dan ilmu kesaktiannya, Mayang Sari pun mengeluarkan sebuah botol obat yang kemudian membuat Ki Dukun menjadi sangat terkejut. Kurang ajar. Itu kan obatku. Kenapa di tangan dia? Ki Sangguling pun mencoba untuk merebut kembali obat yang dirasa miliknya itu dari tangan Mayang Sari. Namun ternyata tidak semudah itu, sebab Mayang Sari kini bukanlah wanita lemah seperti beberapa waktu yang lalu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kini kesaktian Mayang Sari berangsur-angsur pulih, dan dengan demikian maka dukun tersebut tidak akan mudah merebut obat itu kembali. Mayang Sari yang tidak mau menyerahkan minyak tersebut pun dianggap Ki Sangguling telah menentang dirinya, sehingga ia kini menyerang Mayang Sari untuk merebut paksa minyak Nagaseta itu. Aku tidak mau tahu. Pokoknya itu milikku. Cepat serahkan. Tidak, Ki. Minyak ini milikku. Dan aku akan mempertahankannya walaupun harus bertaruh nyawa.
Aku ambil dengan paksa. Mayang Sari pun kemudian menggunakan momen tersebut untuk menanyai tentang penyakitnya kepada Ki Sangguling, apakah sudah benar-benar sembuh ataukah belum. Dukun yang takut mati itu pun kemudian menuntun Mayang Sari untuk memeriksa dirinya sendiri, hingga akhirnya sang dukun pun memastikan bahwa Mayang Sari telah benar-benar sembuh dari racun ganas mak lampir yang bernama Brajawisa. Wanita itu pun kemudian menanyakan tentang racun Brajawisa dan cara menanggulanginya kepada Ki Sangguling, sehingga kini ia mengetahui tentang pemunah racun tersebut serta tata cara agar kebal terhadap racun pukulan Brajawisa itu. Setelah itu, Mayang Sari pun memberitahukan kepada Ki Sangguling tentang cara menyembuhkan pukulan jarak jauhnya yang membuat Ki Dukun terluka barusan. Terima kasih, Ki. Tadi aku menggunakan aji jala geni. Obatilah luka-lukamu dengan minum ramuan Widara Upas, Bratawali Jintan Hitam, dan Rak-rak Mayang. Maaf, Ki, aku telah membuat Aki menjadi laki-laki yang tidak wajar untuk sementara. Bantulah orang banyak dengan ilmumu, Ki. Penyakitmu obatilah oleh Aki sendiri. Barangkali bisa. Jika tidak, carilah aku. Ini pelajaran buat kamu, Ki. Orang yang sakti, masih ada yang lebih sakti lagi. Di atas langit, masih ada langit lagi. Kini kita tinggalkan kisah Mayang Sari yang telah terbebas dan kita menuju pada puncak Gunung Merbabu, di mana pada saat itu Begawan Girinata yang berhasil merebut Kalagondang dari tangan mak lampir pun mencoba untuk menyembuhkannya dari sirip Tricakra Biuha yang merasuki tubuh Abdi Sembara tersebut. Akan tetapi, belum selesai sang begawan melaksanakan upacaranya, tiba-tiba datanglah mak lampir bersama para anak buahnya yang bertujuan untuk merebut kembali Kalagondang dari tangan sang begawan. Melihat kehadiran mak lampir, sang begawan pun langsung mengutuknya karena telah menipu dirinya beberapa waktu lalu. Ia pun bersiap untuk mempertahankan Kalagondang agar tidak jatuh kembali ke tangan manusia sesat tersebut. Bunuh begawan itu, rebut Kalagondang, ayo! Akhirnya, mak lampir pun dapat dikalahkan oleh Begawan Girinata, dan kemudian sang begawan pun langsung membawa Kalagondang pergi dari gua tersebut. Melihat hal itu, mak lampir dan para anak buahnya pun mencoba untuk mengejar, namun liku-liku gua yang begitu sulit membuat mereka kehilangan jejak. Mak lampir pun kemudian mencoba mengeluarkan pasau benggala andalannya guna melacak keberadaan sang begawan, namun sepertinya tidak mudah melakukannya karena kesaktian sang begawan yang terlalu sulit untuk dijajaki. Kurang ajar. Tunjukkan gambar Begawan Girinata padaku. Kurang ajar. Cahaya raga. Begawan itu mempunyai aji cahaya raga. Pasau benggalaku tidak ada artinya. Ya, pasau benggala kebanggaan mak lampir ternyata tidak mampu menembus aji cahaya raga milik Begawan Girinata. Mereka pun kemudian berjalan meninggalkan gua untuk mencari bala bantuan yang lebih banyak lagi. Benar saja, mak lampir pun akhirnya mengerahkan para sekutunya dari berbagai tempat untuk membantunya menangkap Begawan Girinata dan juga merebut kembali Kalagondang. Namun ketika memasuki gua itu kembali, mereka pun terkejut karena ternyata gua tersebut penuh dengan jebakan yang mampu menghalangi niat busuk mereka.
Setelah merasa tidak mampu menembus pertahanan Begawan Girinata yang luar biasa itu, akhirnya Mak Lampir pun kembali mengundang para anak buahnya yang lain dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam gua. Akan tetapi, kejadian yang sama dengan gurunya pun mereka alami, sehingga mereka gagal dan banyak yang tewas terhantam batu-batu besar yang menjaga gua itu. Mereka pun kemudian melaporkannya kepada guru besar mereka, yaitu si Mak Lampir. Pasti ada yang tidak beres. Kami tersesat di dalam gua, Guru. Begawan Girinata dan Kalagundang tidak kami temukan. Sebaliknya pasukan kami hancur. Banyak yang mati tertimpa reruntuhan gua. Licin benar Begawan itu. Kemana aku harus mencari Kalagundang? Pak Subenggala aku tidak mampu menembusnya. Kurang ajar. Mak Lampir yang hampir putus asa itu pun kemudian teringat akan cucunya, yaitu si Grandong, yang kemungkinan mampu menembus pertahanan Begawan Girinata. Mengingat hal itu, ia pun kemudian mencoba untuk mencari Kenting Sari, muridnya, yang akan diperintahkannya guna menjinakkan Grandong yang masih sangat liar dan ganas. Kebetulan di saat itu, Kenting Sari sedang bertarung melawan 3 lelaki bertampang kasar yang hendak menjadikannya mangsa. Mak Lampir yang melihat kejadian tersebut pun kemudian langsung membantu muridnya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Walaupun ketiga orang itu memiliki ilmu yang cukup tinggi, namun yang mereka hadapi kali ini adalah Mak Lampir, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Guru, terima kasih atas pertolongannya, Guru. Kenting Sari, di mana saudara-saudaramu? Ditawan oleh Guru Pandian. Sudah hampir 1 tahun, Guru. Kurang ajar. Guru Pandian dari desa Gerobokan itu? Benar, Guru. Dukun, pasti saudara-saudaramu dijadikan budak untuk mengerjakan suruhan-suruhan dukun itu. Betul, Guru. Ikut aku. Saudara-saudaramu itu harus segera kita bebaskan. Dan dukun